Kalau keadaan sih gimana ya? Saya harus menghidupi atau saya harus memperjuangkan anak saya sekolah yang tinggi. Biar orang tua atau saya sebagai driver ojol tidak apa-apa. Tapi yang penting anak itu harus menimba ilmu yang tinggi. Kita kan driver, otomatis ada penumpang. Nah, waktu dia ikut naik, dia biasa, nah cowok maunya nempel, maunya berdekatan. Saya sampai duduk itu sampai saya di ujung jok. Para ibu-ibu, terutama yang single parent, itu jangan pernah patah semangat. Jangan pernah berpikiran saya tidak mampu. Harus bisa dan harus mampu. Apapun itu. Kita berdoa, kita lakukan, pasti ada hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Eliawati Agustiningrum, driver ojol Semarang Raya. Dan saat ini saya sedikit membawai atau memegang ketua komunitas di Sri Kandi Semarang Raya. Jadi gini, Sri Kandi itu ada komunitas yang memang terdiri dari perempuan-perempuan driver ojol. Khususnya kalau saya di Gojek. Kalau ditanya kenapa itu, pertama itu memang kebutuhan, itu utama. Dan waktunya memang fleksibel sebagai driver ojol itu. Dan sebagai driver ojol pun saya juga full. Jadi bukan lagi saya mencari tambahan, tapi saya full mencari rezekinya dari driver ojol. Kalau keadaan sih gimana ya? Saya harus menghidupi atau saya harus memperjuangkan anak saya sekolah yang tinggi. Biar orang tua atau saya sebagai driver ojol tidak apa-apa.
Tapi yang penting anak itu harus menimba ilmu yang tinggi. Dan saya menghendaki bukan berarti dia harus pintar, tidak. Tapi dia bisa bermanfaat buat dirinya pribadi, juga buat orang banyak. Saat ini dia berada di Bali, kuliah di Udayana. Baru semester ini. Dan besok itu baru menginjak di semester kedua. Namanya siapa, laki atau perempuan? Anak saya perempuan, namanya Veronica. Kalau untuk apa aja itu banyak sebenarnya. Tapi namanya manusia, kalau dipikir tidak cukup itu pasti tidak cukup. Tidak ada pernah cukupnya. Tapi setiap hari saya mendapatkan, saya harus bisa menyisihkan uang sekian, itu untuk uang kosnya, terus untuk sekian lagi, ini untuk saya akomodasi, dan istilahnya nyun sewu sedikit buat orang tua. Terus untuk lain-lain lagi mungkin nanti ada kendala di kendaraan. Betul, kalau kita mau bilang mahal ya mahal, tapi puji Tuhan sampai saat ini saya dimudahkan, banyak rekan-rekan, banyak saudara terutama juga yang mendukung dan mensupport, terutama dukungan doa itu ya namanya tadi kan saya bilang namanya manusia itu tidak pernah ada cukupnya. Tapi kalau kita bilang ini cukup, pasti dicukupkan. Saya sebulan itu saya tidak pernah menghitung habisnya berapa. Cuma yang kelihatan itu untuk uang kos, itu sama listriknya itu kurang lebih 1 juta. Itu karena berdua, kosnya sendiri 750 sama uang listrik tambahan. Jadi saya perkirakan itu sekitar 850 sampai 1 juta. Terus kalau untuk uang makan, saya 2 hari, 3 hari sekali untuk menyisihkan uang yang dari ngojek, itu baru saya kirim. Sana ya? Ya, jadi saya tidak bisa menghitung. Tidak, kalau saya tiap harinya saya ada pembukaan mungkin ada, bisa. Tapi karena saya tidak pernah menghitung dan pasti Tuhan akan mencukupkan, saya tidak pernah menghitung. Karena Tuhan memberikan lebih. Saya bergabung dan menjadi mitra Gojek dari tahun 2017. Iya, karena pertama saya sudah berumur dan mungkin untuk mencari pekerjaan juga sudah susah. Dan satu-satunya jalan memang menjadi driver ojol itu ya bukan pilihan ya, tapi memang ini kebutuhan juga. Saya nekat menjadi mitra driver ojol Gojek di Semarang. Waktu itu pun anak saya tidak menghendaki atau melarang, karena banyak omongan-omongan atau banyak berita-berita di luar yang beginilah, nanti ada yang begal atau segala macam. Tapi karena memang ini kebutuhan dan saya tekad, doa dari anak saya juga, saudara, teman-teman juga itu akan menguatkan saya, dan saya di jalan akan lancar. Keluarga besar tidak ada, ya hanya anak saya, sedikit dari sisihkan untuk orang tua. Karena kehidupan dari saudara-saudara saya juga masing-masing. Dan kalau ada rezeki lebih bisa membantu adik gitu. Di sini ada 3-4 kakak. Iya. Rumah ini rumah besar orang tua ya? Iya, warisan. Nah, ini nomor berapa? Saya nomor 3. Dibilang saya sendiri di kakak atau di mana KTP itu saya ada suami, tapi karena suami itu tidak satu kakak, ya saya itu bingung, tapi tetap ada suami. Namanya manusiawi ya Pak, kita hidup di jalan mempunyai rasa takut itu pasti ada.
Tapi yang namanya kita sudah mau dan kita konsekuen, rasa takut itu akan hilang. Dan kita berjalan tidak sendirian. Nyun sewu, karena saya Nasrani, Tuhan akan selalu mendampingi gitu. Sampai saat ini belum dan jangan pernah. Tapi memang kebanyakan dan saya mendengar atau melihat itu memang ada lah. Untuk gangguan-gangguan itu di luar itu ada. Pernah ada bonceng, kita kan driver, otomatis ada penumpang. Nah, waktu dia ikut naik, dia biasa, nah cowok maunya nempel, maunya berdekatan. Saya sampai duduk itu sampai saya di ujung jok, pernah. Terus akhirnya saya tidak tahan, saya bilang, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kondisi customer harus saya turunkan. Gitu. Dan saya harus ke email untuk memberikan pertanggungjawaban saya, supaya saya dengan akun tidak ada kendala apa-apa untuk kemudian harinya. Karena memang kita juga menjaga, kalau nantinya kita tidak cross check apa yang sudah kita lakukan dan kita diam saja, itu nantinya customer akan email dan membuat laporan yang tidak baik. Nah itu maksudnya nempel itu gimana? Ya nempel-nempel begitu Pak, duduk pokoknya sambil itu maaf ya, nyun sewu, untuk apa, di alat kelamin itu istilahnya ditempel-tempelin, deket-deketin gitu sampai nempel gitu, sampai ya? Iya, saya kan sampai maju lagi, dia maju lagi gitu. Itu bapak-bapak atau mas-mas atau? Ya separuh baya gitu. Baya gitu ya. Ada yang kayak gitu juga ya? Ada. Terus akhirnya Mbak Eli turunkan di tangga? Iya, saya turunkan, Pak. Maaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya tidak bisa mengantarkan ke tempat sampai di tujuannya. Karena ada sesuatu hal, saya harus pulang karena saya ada berita. Umpamanya kan gitu. Alasannya tidak karena Bapak bertingkah yang tidak sopan, gitu? Saya memang memberikan supaya kita biar enaknya, biar tidak menyinggung perasaan juga atau bagaimana gitu. Saya akhirnya nggak komplain orangnya. Makanya kan saya menjaga untuk customer yang maunya komplain atau yang memberikan bintang 1 dengan komplainan itu, saya harus cross check dulu atau saya telepon ke CS pusat dulu bahwasanya saya ada kendala yang begini dengan customer ini. Waktu diturunkan itu kan biasanya, loh Mbak, aku diturunin, kenapa, kayak gitu ya? Ya, saya memang memberitahukan, maaf Pak, ini tadi kan kadang ada, saya memang sebentar ada berhenti, saya tengok ada WA atau apa gitu, terus saya bilang, Pak, mohon maaf karena saya ada kendala, ada ini, pokoknya cari alasan yang halus ya? Ya. Bukan langsung ya? Iya. Tapi kalau memang sudah biasanya sudah ndak toleran atau yang bagaimana gitu, terlalu raba-raba atau apa, ya langsung turunkan saja. Pernah ada yang kayak gitu? Dari teman sih ada. Ada. Jadi pas jalan gitu ya? Iya. Akhirnya berantem juga, diturunkan juga? Langsung diturunkan, dia langsung putar balik. Terus waktu itu dia telepon ke CS juga. Pernah ada cerita dan saya mendengar itu dari BSB atau apa yang turunan ke TPA itu sebenarnya juga belum begitu gelap.
karena masih sore kok, jam 5 atau jam berapa. Dari situ ada yang mau nempel gitu kan, terus katanya dia mau istilahnya ada yang mau istilah nempel-nempel, terus mungkin rencana atau mau begal atau bagaimana gitu. Terus dia coba jalan kenceng, dia kenceng, dia pelan kok pelan. Terus setelah itu dia belok ke tempat rumah orang. Oh gitu. Ya, kalau perempuan itu yang ditakutkan yaitu terutama kalau sudah malam. Memang di jalan kita banyak resiko ya. Tidak hanya malam saja sebenarnya, kalau resiko itu banyak di jalan. Dan tidak semua atau tidak driver ojol saja yang mempunyai resiko di jalan. Hanya kalau driver ojol itu kendalanya yaitu malam begal biasanya. Terus ya hanya kita antisipasi aja. Makanya kalau sebisa mungkin kita jangan terlalu malam. Kalau toh kita sampai malam kita harus bisa waspada. Jalan pun sebentar-sebentar, saya tuh kalau jalan malam, kalau sampai malam itu pun saya mesti tengok-tengok di spion atau lihat yang ke belakang. Itu harus sebentar-sebentar kita harus tengok. Kita harus benar-benar waspada. Terutama untuk untuk antisipasinya aja. Kalau orderan fiktif, kalau dari kantor Gojek itu kita sudah memberikan masukan. Jadi kita foto, nanti kita telepon ke CS pusat, ya, itu sebutkan kode atau nomor orderan itu. Terus dengan nominal atau pengantaran di mana, restonya di mana, itu nanti disebutkan. Terus nanti ada penggantian, kalau memang dari orderan fiktif itu nanti ada penggantian, tapi kita harus memberikan orderan fiktif itu ke yayasan atau ke tempat orang-orang gelandangan itu. Kita harus foto, kita harus ada bukti. Apalagi bensin ini sekarang, Nyun Sewu yang kemarin itu naik ya, itu bensin otomatis kita lebih tinggi dengan ongkos yang segitulah istilahnya. Nyun Sewu kita menerima paling terdekat untuk food itu 7.200 untuk food paling rendah. Nah, sekarang kalau 7.200 kadang kita menerima ada imbal atau ada masukan dari parkir. Tapi kalau nggak ada parkir, kita bayar parkir sendiri, itu sudah habis berapa. Nanti kadang ada lagi kita dari parkiran sini ke tempat tujuan yang pengantaran atau di mall itu kita bayar parkir lagi 2 kali. Pernah saya kayak gitu. Memang di Gojek ada link, istilahnya kalau di resto ini ada parkir. Nah, kadang bisa, kadang tidak bisa karena sudah ditutup untuk link-link itu, kadang kan gitu. Jadi pas kebetulan memang link itu dibuka, ya kita bisa masukkan. Jadi nantinya bisa dicantumkan. Tapi kalau tidak pas link itu ditutup, kita tidak bisa masukkan atau mendata resto ini ada parkir gitu. Banyak juga yang pengeluarannya sebetulnya ya. Loh, kalau diceritakan banyak. ini. Ya, tapi ya gimana caranya kita. Dan satu hal, kalau saya sebagai driver ojol, dari dulu saya, dari pertama kali menjadi mitra driver ojol itu, saya tidak pernah meminta untuk uang parkir, itu tidak pernah meminta. Karena saya yakin dan saya memastikan banyak juga dari customer yang memberikan lebih. Nah, itu untuk sebagai pengganti
uang kasih tip gitu ya. ya. Banyak Pak, kalau kasih tip. Tergantung juga, pernah terima Rp1.000, 2.500, tapi namanya kita sudah diberikan lebih, kita bersyukur, alhamdulillah. Kan bisa untuk mengganti uang parkir. Nah, Pernah sampai 100.000 gitu. pernah Ada yang kasih tip. ada. Kalau bicara kondisi saat ini, memang dibandingkan dengan yang awal saya menjadi mitra memang jauh beda. Karena dulu awal-awal saya bergabung menjadi mitra Gojek, mencari uang yang 200-300 ribu itu gampang. Karena sekarang kondisinya mungkin juga setelah pandemi kita pembenahan atau bagaimana ya, ini pemerintah juga merangkak lagi kan gitu. Banyak. Terus iya Saingan, banyak saingan juga dari yang sebelah-sebelah, tambah lagi, otomatis dari umpamanya 1.000, awalnya hanya 1 atau 2 dari ojol. Ternyata ini sekarang sudah menjadi ada 5. Nah kan sekarang sudah 1.000 dibagi 5. Ya itu tadi, pertama umur saya tidak memungkinkan untuk mencari pekerjaan-pekerjaan, karena di luar yang notabene mau pabrik, mau di kantor, itu otomatis mencari yang masih umur muda-muda kan gitu. Kalau umur sudah di atas itu sudah tidak terpakai. Dan ojol itu salah satu solusi. Salah satu solusi memang di ojol. Tidak ada usia memang ya. Ya, tapi kalau usianya sudah di atas kepala 55 atau apa, memang waktu itu untuk pendaftaran kita harus memberikan surat keterangan dari dokter. Kepengennya sih begitu, tapi namanya kita ini butuh modal, butuh tempat. Bagaimana kita mau? Sedangkan kalau orang-orang gini nih biasanya, ayo kita kongsi aja, kamu punya tempat atau apa. Nggak dipercaya. Biasanya kan gitu. Lo poiso, nah kan gitu. Apa mampu, apa bisa, kan gitu. Nah, itu. Biasanya orang-orang istilahnya nyon sewu, notabene orang yang mau berusaha pun kalau kita nggak ada modal memang susah. Kalau kita, nah pengennya sih memang begitu. Kita mau cari modal, mau ini, tapi habis di keluarga biaya sekolah. Solusi ya. Ya. Solusi yang terbaik saat inilah ya. Oke, dulu pernah kerja apa aja Mbak ini? Kalau dulu saya pernah kerja di tahun sebelum saya ada anak, saya bekerja di Unilever di Jakarta. Terus waktu reformasi meletus itu saya pulang ke Semarang. Saya mencari pekerjaan di sini dan saya ada kerja di, waktu itu saya ada di DBS, Development Bank Singapura itu. Nah, itu. Pernah kerja di perbankan ya? Iya, tapi untuk di KTA-nya. Itu. Terus di ANC-nya saya pernah, di KTA juga. Tapi berhubung kayak gitu saya sudah terlalu jenuh, makanya saya larinya ke driver ojol. Nah, hari ibu itu bagi saya, ibu itu sebagai orang tua, sebagai sahabat, bisa sebagai teman untuk anaknya, dan juga buat temen atau di luarannya, istilahnya begitu. Jadi bagi saya hari ibu itu hari yang gimana, istimewa, membuat para ibu-ibu, terutama yang single parent, itu jangan
pernah patah semangat. Jangan pernah berpikiran saya tidak mampu. Harus bisa dan harus mampu. Apapun itu. Kita berdoa, kita lakukan, pasti ada hasil. Jadi jangan sampai Hari Ibu bagi mereka atau bagi teman-teman yang single parent, jangan merasakan disingkirkan. Jangan merasa itu, oh single parent tuh orangnya begini. Orangnya pasti itu. Dan jangan pernah direndahkan sebagai single parent. Jadi karena menjadi single parent itu karena apa? Pasti sesuatu. Kita tidak bisa menyebutkan satu persatu untuk hal-hal itu kan indah. Untuk yang merasa single parent, jangan merasa rendah, jangan merasa kita tidak mampu. Kita harus mampu. Kita harus bisa. Orang itu bisa. Kok aku nggak bisa? Kita harus bisa. Dan itu kelihatan. Bagi saya, prinsip saya, orang itu bisa dan kelihatan dengan mata, itu saya akan bisa. Kehidupan suami istri memang difokuskan untuk yang mencari nafkah itu suami. Tapi tidak ada salahnya istri juga mencari nafkah, bukan mencari nafkah, membantu untuk biar kehidupan ini tetap lancar. Tapi jangan salah juga dan jangan sampai bagi istri yang membantu ini terus di atas, terus semena-mena. Tidak, kita juga harus bisa ada suami tetap meskipun ini hasilnya lebih besar ojol atau lebih besar istri, kita tetap menerima apapun itu bentuknya, apapun itu hasilnya dari suami. Biar saya sebagai orang tua bersusah payah mencarikan gimana caranya anak itu bisa sekolah yang tinggi atau sekolah yang diharapkan, itu terutama. Dan konsekuensinya kalau sudah mengambil atau mau dengan apa yang dikehendaki itu ya harus bisa, harus tunjukkan kalian mampu. Saya hanya mendorong, mensupport aja sebagai orang tua. Saya pribadi mengharapkan anak saya itu memang sekolah yang tinggi. Dan sekolah yang tinggi atau ilmu yang didapat nantinya itu bisa bermanfaat buat kehidupannya dia, buat orang lain, buat masyarakat umumnya. Jadi bukan untuk pribadinya sendiri, tidak. Jadilah orang yang bermanfaat. Itu saya camkan untuk anak saya. Bukan untuk cari kamu harus pintar, tidak. Saya camkan anak saya itu cuma jadilah kamu orang yang bermanfaat. Orang pintar banyak. Tapi yang namanya orang yang bermanfaat bandingan dengan orang yang pintar itu berbeda. Kalau membicarakan komunitas Sri Kandi di Semarang Raya ini, saat ini saya yang memegang memang, tapi juga ada yang berwenang lagi di atas saya itu dari kantor, memang dari kantor Gojek. Jadi setiap kali kita ada acara atau mungkin ada Anif, kita kumpul, ada kopdar, itu kita kumpulkan. Tapi memang namanya Sri Kandi itu notabene atau identik dengan yang namanya perempuan, jadi banyak kendala. Kita ngumpul jam sekian, anggota 100 umpamanya, yang datang itu 20, 25 itu sudah bagus.
saya masih cari rezeki, masih ngebit, masih belum bisa off. Nah, sebentar saya masih ada urusan, nah kan gitu. Jadi kita tidak bisa, memang untuk ngumpul satu kumpulan datang banyak semua itu memang susah. Baru kemarin itu kita mengadakan anniversary yang ke-5 tahun Sri Kandi. Itu saya mengharapkan 50 dari anggota aja bisa hadir. Itu saya bersyukur. Ternyata bisa 70 orang. Jadi berapa total? Kalau total kalau ditanya itu banyak, lebih dari 100. Kota Semarang ya? Iya, karena Salatiga itu juga masuk. Ya, tapi tidak semuanya memang bergabung atau masuk dalam komunitas Sri Kandi. Dan yang masuk dalam komunitas Sri Kandi pun tidak semuanya bisa ikut atau hadir kalau ada acara. Kalau sukanya itu banyak. Pertama, kita menambah saudara. Karena dimanapun tempat, kalau kita sudah kenal itu sudah saudara. Kita ngebit ke area sana, ke timur. Ketemu, mampir dulu, ya. Ketemu sampai sana, mampir, iya. Jadi kita sukanya itu banyak ya. Kita ketemu saudara, menjadikan saudara itu tadi di jalan, saudara. Dan kalau ada hal apa-apa, ada kendala di jalan, itu cepat. Jadi kita umpamanya maaf aja, terjadi laka. Nah, begitu kita share aja langsung minta bantuan, saya laka di sini, kendaraan ini sekian, langsung. Nanti semuanya nge-share semua. Karena apa? Saya, nyun sewu, saya itu mungkin ya tidak ikut komunitas satu tok. Nah, jadi begitu saya nge-share di komunitas saya, bisa yang lain ini baca di share yang lain, kan gitu. Jadi cepat. Itu ya, banyak saudara, banyak itu kendala, guyup di jalan. Oke, kalau mungkin hasil selama ini sudah untuk apa saja selain untuk nyekolahin anaknya? Ya, motor. Ya, saya hasilnya motor itu untuk ngebit itu, nyicil, angsuran. Kan dari situ juga. Ya, untuk sehari-hari ya. Ya. Nah, terus di samping itu juga biaya sekolah anak kan, terutama untuk harian kita makan. Gini, kalau untuk manajemen ojol itu saya pribadi dan ini juga dari teman-teman banyak yang menghendaki. Bukan saya pribadi ya. Banyak teman-teman juga yang istilahnya notabene ngomong-ngomong gini, ongkos terlalu minim tuh. Yang kemarin mungkin sudah dibicarakan juga kan gitu. Terus untuk potongan itu kok jangan terlalu tinggi. Ada potongan apa? Aduh, kalau potongannya banyak kan. Kalau pajak pasti ya, kalau pajak. Nanti mungkin bisa dilihat kalau pas order, pernah order enggak ya? Nah, di situ ada. Nah, itu. Ya, jadi potongannya itu janganlah terlalu tinggi lah. Itu. Jadi biar tidak terlalu, ya kayak kita menghendaki sistemnya juga. Untuk manajemen di Gojek, sistemnya itu sebisa mungkin kembali ke dulu, sebisa mungkin. Karena apa? Kita kalau dulu tuh enak, lepas gitu, mana yang rajin ya dia yang dapat kan gitu. Tapi kalau sekarang ini sistem ini juga kadang membingungkan. Kita belajar sistem di Gojek, maunya sistem ini kayak gini.
Kita sudah belajar, sudah mau ngikuti, sistemnya sudah dirubah lagi. Memang saya tidak munafik, memang oke kayak gitu. Begitu kita mau ngikuti sistem yang ini, 2-3 hari ini loh, sudah berubah sistemnya. Sudah berganti lagi sistemnya. Nah, terus untuk apa ya? Sistem random. Kalau sekarang sudah tidak begitu jauh-jauh. Sistem random masih. Dan saya juga tidak masalah juga untuk sistem random. Dan itu bagus juga untuk sistem random. Cuma hanya yang saya pikirkan atau yang saya harapkan di sistem Gojek untuk tarif itu, janganlah tarik garis lurus di mapnya waktu perhitungan, karena kita juga harus muter-muter loh. Ada jalan lurus ya? Ya, kalau jalan lurus gitu enak, tapi kan kita terabas kali. Kita mau terbang bukit gitu. Jadi sebisa mungkin ya sesuaikan aja jalurnya. Karena yang selama ini kan map yang di ini kan hanya tarik garis lurus dulu. Memang nanti munculnya memang itu jalan muter, tapi kan otomatis sudah kilometernya juga sudah panjang. Nah, kalau pemerintah ini terutama di Hari Ibu, yang kemarin juga banyak namanya bansos-bansos. Kriteria yang mendapatkan bansos itu yang bagaimana, yang untuk ojol. Kan ada bansos itu kemarin keluar cair. Ada yang tidak dapat, ada yang dapat. Nah, notabene dia juga tidak punya PKH. Lah, kriterianya itu yang bagaimana kan gitu. Enak yang dapat, yang kita yang tidak dapat. Nah, itu sih. Jadi untuk pemerintah, kalau untuk yang driver ojol, kalau toh memang benar-benar itu driver ojol, tapi benar-benar dia sudah mendapatkan PKH, ya jangan, kan gitu. Tapi yang sudah mendapatkan PKH kadang dapat. Justru ini yang tidak dapat PKH ini masih dapat, kan gitu. Jadi masih belum bisa istilahnya transparannya masih belum kelihatan. Bukannya tidak pernah dapat, tapi hanya sekitar 1 hari pagi sampai malam 5 orderan. Kalau 5 orderan bandingan 7.200 atau maksimalnya 8.000. 7 itu dikit ya? 7.200 Kali 7 ya? Kali 7. Kadang dapat 5. Nah, ini bagi mereka-mereka yang saat ini pun juga mengalami, ada masih banyak yang masih mengalami itu. Dalam sehari itu hanya mendapatkan 5 maksimalnya, maksimal 7. Nah, itu mau mencukupi di keluarga itu yang kayak apa? Kenapa kalau dia dapatnya dikit itu kenapa? Nah, itu bisa jadi kendala. Dulu banyak juga sih kalau kayak gitu. Dulu awalnya dia libur panjang atau seringnya dia libur on off, banyak libur, banyak on. Istilahnya libur 1 hari, 3 hari, nanti onnya 2 hari. Nah, itu membuat memang sistem atau membaca yang tidak apa ya? Mesinnya ya? Ya, gitu. Membacaannya. Terus ada juga dulu di kendala di sistem waktu dia milih-milih, istilahnya milih-milih orderan. Itu. Aku ndak cocok. Lepas, buang, cancel. Berdampak juga ya? Itu berdampak. Beda dengan yang rajin, yang betul-betul total. Gitu. Ini maaf aja, dan yang rajin pun juga mengalami. Dia rajin
Dia 100%, dia tidak pernah cancel. Tapi dengan tiba-tiba kenapa dia langsung jatuh, blek, tidak dapat orderan. Kenapa? Lah itu yang saya juga tidak memahami. Saya tuh kadang kan gini, saya tidak biasa, 1 hari ini kok belum bunyi-bunyi, belum istilahnya belum dapat orderan. Saya sudah bingung gitu. Kenapa ini saya? Sampai saya muter. Ya. Sampai saya muter. Akhirnya dengan muter saya tidak dapat. Muternya tidak langsung muter terus jalan terus habis bensin. Saya muter berhenti. Di situ sambil ngobrol sama teman-teman juga yang lain sudah balik lagi kok saya tidak dapat, saya pindah lagi. Itu sampai akhirnya kalau saya sudah ndak tahan di jalan, ya saya pulang sambil tak on kayak gitu. Bunyi sudah angkatin, kalau nggak bunyi ya sudah. Itu. Kalau yang paling banyak sampai berapa Orderan? Ya, orderan. Itu tergantung kondisi tubuh, kondisi kekuatan, kesehatan itu juga mempengaruhi. Kalau lagi pas banter itu juga saya mikir untuk besoknya juga. Saya paksakan juga nanti besok kalau saya terlalu capek gini, besok iya kalau bisa narik. Kan gitu. Pernah berapa tarian sehari? Pernah 25 tarian bisa. Kali 8.000 ya? Ya, karena kalau dari ongkos sekian, kalau ndak tak banyakin trade-nya kan. Iya, sampai malam. Pernah kerja sampai jam berapa paling lama? Sampai malam, kadang kalau pas ini ngalong sampai jam 2 gitu. Umpamanya saya ya tidak tiap hari sih. Kalau memang lagi agak kayaknya ndak bagus, ndak stabil, sampai ngalong saya gitu. Sampai malam istilahnya. Ya. Ada orderan diambil ya? Ambil ya. Saran saya untuk driver ojol, terutama yang driver perempuan, jangan pernah patah semangat. Jangan pernah merasa kita tidak mampu. Kita mampu, kita tetap harus bisa seperti yang laki-laki. Tetap semangat.